agama menyimpang. Oh, Yahudi Jahat agama Yahudi. menyimpang. Jadi kutuk dia jadi Iya keras. deh Bang, setara dengan Allah. Dan itu jelas. Kasihan Billy nggak diakui. Aduh. Kakak juga nggak diakui. Billy memaksakan diri berteman dengan Islam, dia nggak diakui, dikutuk jadi kera. Aduh, Billy KW, Yahudi KW. Oke, jadi kita lihat apakah di dalam kitab orang Yahudi yang sesat itu dikutuk. Oh iya, kita lihat dikatakan Gimana itu? lembu mengenal kandangnya, keledai mengenal tuannya, tapi umatku tidak dalam kitab Yesaya. Jadi bukan hanya kera, Pertanyaannya, lembu kenapa dan Islam- keledai gitu. kenapa Dikatakan Islam disupai mengutuk seperti Yahudi itu jadi oleh Nabi kera, bro? Yesaya. Nah, Jadi apakah bagus. Allah dengan Mantap. Yahweh itu sama? Kata Rabi Tovia, Rabi saya sama gitu. Satu Tuhan Tapi kita tidak dengan dianggap. Tuhan Aduh, Ismail. Billy memaksakan diri, kasihan Billy. Ya, Billy itu KW. kan sudah diakui oleh Sueb juga kok. Tanya Sueb. Bukti udah dikasih bukti loh. Billy Anda memaksakan kok maksa? dirinya. Anda sudah Memaksakan dikasih dirinya bukti dekat dengan bahwa Yahudi Islam, ada yang tapi tidak dikutuk. Anda sudah dijawab pertanyaan kamu. Pertanyaan saya Pertanyaan sama kamu udah Islam. dijawab. Apakah Yahudi ada yang dikutuk? Ada, nggak Pertanyaan semuanya saya, dikutuk. Itu sesuai di mana dengan omongan dalilnya? Bang Billy Di loh. mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Ya, Bang Billy, silakan Anda diam dulu. Anda diam. Bang Dikatakan Billy, silakan. Rabbi Meir Hava Karele, ya. Rabbi Meir menyebutkan kitabnya orang Kristen itu dengan sebutan Evangelion. Kitabnya yang penuh dosa, kitabnya orang sesat. Pertanyaan Rabbi saya, Yohanan Hava pertanyaan Karale, saya sama Islam, Ya. kenapa Oke, tunggu, Islam aku harus mengutuk keluar Yahudi? dari Rabbi invite Yohanan dulu. menyebut Aku mau kitabnya lihat dulu mereka ayatnya, dengan tunggu bentar. Jaspenbok kena dia Jaspenbok malah ini Oten terus yang kena ini. Oten terus yang kena. Maaf. Biasa ya Bang Billy ya. Memang benar ya Bang ya, Bang Billy. Ada ya. Jadi sebagian Yahudi ada yang dikutuk itu memang tertulis ya Bang. Kita tanya apa adanya ya. Kita tanya apa adanya, apakah Quran itu menulis benar gitu loh. Maka kita tanya orang Yahudi bahwa orang Yahudi yang hidup di pinggir laut yang membantah perintah Allah yang dilarang memancing ikan di hari Sabat, mereka melanggar aturan itu. Maka kita tanya langsung ke orang Yahudinya apakah cerita itu betul gitu loh. Yahudi asli aja tidak mengakui Muhammad Nabi. Anda diam dulu, biar kita klarifikasi dulu. Anda diam, Bang diamkan dia Bang, Mut Bang. Sendiri, nggak usah Biar memaksakan diri. Ya udah Bang taruh Billy di bawah aja lah. Di bawah menjelaskan, aja dia. dibuang aja. Bang Billy aja yang menjelaskan apakah di kitabnya ada orang Yahudi yang membantah perintah Tuhan itu ada apa enggak? Yang dikutuk ada apa enggak? Kalau ada berarti Quran betul. Dikonfirmasi oleh kitab Yahudi, maka Bang Billy yang bisa menjelaskan. Ada kitab Yesaya. Tunggu, aku lagi sedang mencari. Ada. Ya Sueb mana Sueb Ada. tadi? Tunggu bentar. Sueb kok hilang? Sampai ada cerita itu di kitab Yahudi, berarti dia membenarkan bahwa cerita di dalam Al-Quran itu betul. Kita apa adanya ya Bang Billy, cerita apa adanya. Kalau ada orang Yahudi dulu itu ada yang dikutuk gitu loh, karena membantah perintah Tuhan gitu. Biarkan Bang Billy menjelaskan kitabnya apa adanya. Yesaya 1 ayat 3 itu bunyinya, lembu mengenal kandangnya, keledai mengenal tuannya, tapi umatku tidak. Jadi dengan demikian orang-orang Yahudi juga dianggap seperti keledai ataupun juga seperti lembu. Itu bagi orang-orang yang tidak melakukan atau tidak patuh terhadap perintah Taurat. Dan kita lihat di dalam Yesaya itu adalah nabi bagi Israel Selatan, Yehuda, yang juga terpapar pada waktu itu terhadap penyembahan berhala ya. Kita lihat betapa Raja Ahaz itu raja yang jahat ya. Dia menaruh berhala di dalam bait suci. Jadi itu kemarahan Tuhan, bentuk kemarahan Hashem kepada Yehuda. Nah, tugasnya Yesaya di situ untuk mengembalikan Yehuda kepada penyembahan Tuhan yang echad gitu. Untuk takut akan Tuhan. Makanya dikatakan sebagai lembu dan sebagai keledai itu orang Yahudi pada waktu itu. Lanjut. Kita dikonfirmasi oleh orang Yahudi langsung ya, bahwa ada orang Yahudi yang membantah perintah Allah zaman dulu, yaitu melanggar hari Sabat. Mereka memancing ikan pada hari Sabat. Dia menaruh jala, hari Minggunya mereka mengambil ikan itu. Berarti ini sudah dikonfirmasi bahwa orang Yahudi ada yang membantah perintah Tuhan. Betul ya Bang Billy ya, ada cerita itu ya Bang ya. Ya, makanya disebut sebagai keledai dan juga sebagai sapi dianggapnya. Dikutuk sebagai binatang kan berarti. Berarti sudah dikonfirmasi ya, berarti bukan fitnah itu berarti.
Artinya itu sudah dikonfirmasi oleh kitab orang Yahudi bahwa ada orang Yahudi zaman dulu sebagian ya, nggak semua ya. Sebagian itu ada yang dikutuk menjadi binatang gitu loh. Itu ada berarti, bukan fitnah gitu loh. Lanjut Bang Willy. Iya, bukan fitnah bang. Kera dan babi, dikutuk kera dan babi. Semuanya ya, kita nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Artinya tidak semua orang Yahudi, hanya orang Yahudi yang tinggal di pinggir laut yang membantah perintah Allah pada saat itu, memancing di hari Sabat. Iya, tidak semua Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau tanya Bang Billy, cerita tentang Yehuda yang mengawini menantunya yang bernama Tamar ya Bang, itu benar ya Bang ya? Tamar itu tidak dikawini tapi berprofesi sebagai wanita penghibur, itu benar apa enggak Bang? Silakan Bang, Ya, dikonfirmasi. pada waktu itu dia karena anaknya daripada Yehuda tidak diberikan. Biasanya kan kalau zaman dulu kan ada kawin apa tuh, turun ranjang. Nah, jadi anak-anaknya Yehuda itu sudah mati, tinggal satu ini, tapi nggak dikasih juga. Akhirnya caranya Tamar itu dia nyaru ya, dia berpura-pura, dia pakai tutup kepala jadi nggak kelihatan, dan dia kayak semacam prostitusi lah, menjual diri di pinggir jalan, dan itu ditawar atau dibawa oleh Yehuda untuk untuk bersetubuh gitu dan dibayar gitu. Padahal itu Berarti adalah benar ya Bang, menantunya. kita Betul, membaca betul. apa adanya ya. Berarti dia ditawar itu berarti dibayar ya, si Tamar itu dibayar ya berarti ya. Iya, ada transaksi jual beli itu. Kalau Daud menzinai Batseba itu benar ya Bang ya? Ketika dia melihat Batseba mandi itu Iya, betul. sampai hamil ya Bang. Iya, suaminya Uria, Batseba itu suami aslinya Uria. Makanya itu kan sebenarnya hukumannya mati. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, bagaimana Nathan itu menegur dia dengan cara perumpamaan. Nah, dan dia bilang, "Raja, ada wargamu yang mencuri domba sesamanya. Wah, orang itu harus dihukum." Nah, Nathan bilang, "Itulah engkau, karena engkau telah mengambil istri Uria dan kau membunuh suaminya." Nah, Kita konfirmasi lagi ya, mumpung ada orang Yahudi di sini Bang Billy ya. Jadi di dalam Al-Qur'an pada saat pembangunan kuil Sulaiman itu kan dibantu oleh jin. Kita minta konfirmasi, orang Yahudi percaya nggak jin itu ada dan membantu Solomon membangun bait suci. Silakan. Betul sekali, betul. Di dalam Midrash dikatakan ada jin yang namanya Asmodeus, terus Balzebul. Ada berapa lagi, cuman yang terbesar itu dua itu, Balzebul sama Asmodeus. Itu takluk terhadap cincin Salomo. Ketika cincin itu pemberian Tuhan ya, pemberian Hasem kepada Salomo, dan menjadi alat untuk menaklukkan seluruh makhluk di bumi ini gitu. Dan ada pembicaraan Salomo berbicara dengan semut pun ditulis di dalam Midrash pembicaraannya gitu. Jadi yang membantu pembangunan bait suci adalah makhluk-makhluk gaib juga. Kisah Al-Quran ya, dikonfirmasi kebenarannya oleh kitab Yahudi bahwa jin itu ada dan benar-benar membantu pembangunan bait suci oleh Raja Solomon. Itu ditulis juga di kitabnya orang Yahudi. Jadi bukan dongeng ya, orang Yahudi sendiri menulis kitab itu 4.000 tahun yang lalu ya, betul ya Bang ya, kitab Perjanjian Lama ya, kurang lebih ya. Ya, 3.300 tahun yang lalu ya kurang lebih. Luar biasa ya berarti ya. Mungkin yang lain mau tanya, silakan. Izin Bang Billy, saya mau nanya nih. Itu ketika Yahweh menampakkan diri kepada Abraham itu maksudnya apa Bang Billy? Maksudnya menampakkan secara zahir atau secara apa itu Bang Billy? Enggak, itu Faera ya, Faera. Jadi Faera itu bukan menampakkan diri. Itu kan kalau menampakkan diri itu udah dua kalimat ya, dua kalimat. Faera itu cuma satu kalimat ya. Yera artinya muncul. Jadi
muncul, bukan menampakkan diri, terjemahan yang pasnya appear bahasa Inggrisnya. Jadi muncul itu dalam bentuk apa? Apa yang dilihat oleh Abraham pada waktu itu adalah cahaya atau Shekhina Hashem. Jadi orang Yahudi ketika membaca kata misalnya hadirat Tuhan itu adalah bentuknya, manifestasinya adalah Shekhina dalam bentuk cahaya yang terang. Begitu. Oh, berarti bukan Bang, bentar ya. bukan bagian, Bentar ya, Bang Jabar ya. bukan bagian Halo? dari Tuhan itu ya. Ya itu adalah apa namanya ya ciptaan Tuhan yang datang ya, yang untuk menyampaikan pesan atau nubuatan bahwa di tahun depan akan memiliki anak bernama Ishak, dan juga untuk menghancurkan Sodom gitu. Jadi kan itu kejadian 18 itu yang Tuhan muncul. Ya, Fayera itu satu kata doang, Pak. Fayera. Jadi bukan menambah aja, tapi muncul dalam bentuk apa? Nah, tidak dibilang dalam bentuk tubuh, karena kalau demikian maka akan bertentangan dengan ayat Torah yang lainnya berkata, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saya, tapi satu rupa pun tidak, hanya suara. Jadi Tuhan itu muncul hanya suara saja gitu. Di ulangan 4 itu Bang Billy ya, yang hanya suara kan? Betul. Jadi Itu hanya Bang Billy, suara apa saja. bisa dikatakan memra itu? Yang tadi yang penampakan itu apa bisa disebut sebagai memra itu, Bang Billy? Membra kan itu lebih kepada dafar ya, bisa. Iya, bisa juga Bang Billy ya. Ya, perwakilan Masih lagi ya, Bang Billy ya, Bang Billy, Bang Jabar bentar sedikit ya, nanti Bang lanjutkan. Oke. Jadi gini Bang, kan dikatakan bahwa orang Yahudi itu dinaungi oleh tiang awan, betul ya Bang ya? Ada tiang awan, ada tiang api, betul ya? Ya, namanya Oke. Beamut Anan, Ya, oke, Beamut tiang- Esh. Ya, tiang awan untuk melindungi dari panas, karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan, betul ya? Betul. Oke, Betul. kita konfirmasi tentang cerita Nabi Muhammad ketika dia dilihat oleh pendeta, di atasnya dia dinaungi oleh awan. Lalu mengatakan bahwa ini dipilih oleh Tuhan juga, bahwa ini adalah nabi. Jangan sampai ketahuan, ya, jadi dia dikonfirmasi bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa orang Yahudi juga dinaungi oleh awan yang disebut tiang awan, betul ya Bang ya? Dan Nabi Muhammad juga dinaungi oleh awan dan dilihat oleh pendeta pada saat itu. Itu benar ya, ada tiang awan itu, betul ya Bang ya? Betul, Beamut Anan, betul. Ya, jadi ini memang tanda-tanda ya, kalau dia dipilih oleh Tuhan, dia dinaungi oleh awan. Jadi Nabi Muhammad itu memang dia dipilih, pilihan gitu loh. Jadi ketika dia berjalan, dia dinaungi oleh awan juga, jadi dia tidak kepanasan. Itu ceritanya ada di Alkitab bahwa orang Yahudi dinaungi oleh awan, tiang awan. Sebagai salah satu tanda dia bangsa pilihan. Lanjut Bang Jabar, silakan. Oke. Bang Billy, saya mau nanya nih, yang Yesaya 53 itu yang biasanya Oten jadikan dalil kalau nubuatan untuk Yesus ketika disalib itu, sebenarnya Yesaya 53 itu untuk siapa, Bang Billy? Yang ditindas, yang apa itu gitu. Iya, jadi Yesaya 53 kalau kita belajar teks aslinya dulu baru konteks ya. Itu banyak sekali penyelewengan teks, perubahan teks untuk menggambarkan Yesus di situ. Misalnya tentang keturunannya, siapakah yang akan memperdulikannya? Nah, mereka ganti tentang nasibnya. Nah, itu kalau tetap LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan tentang keturunannya, habis karena Yesus nggak punya keturunan gitu. Beda-beda Terus, teks berarti, Bang Billy. Oh iya, teksnya sangat berbeda. Mereka merubah teks itu. Betul. Eh, Iya betul. itu betul, ya betul. itu Yesaya 53 ayat Kristen 5 merubah-rubah itu. dan menganggap itu sebagai Yesus. Itu sebetulnya curang itu ya. Terus Yesaya 53 ayat 10, dalam matinya ia bersama penjahat-penjahat, dalam kuburnya mereka bersama penjahat-penjahat. Nah, di situ kata Asyir bersama orang kaya harusnya mereka ganti dengan penjahat-penjahat, seakan-akan menggambarkan bahwa yang penyalipan di kanan dan kiri itu kan penjahat-penjahat, itu digenapi di dalam kitab Yesaya, padahal itu mereka merubah kata orang kaya. Itu benar-benar jahat. Kali ya. Bang Billy, saya tanya Bang. Oke, tadi sudah ditanyakan soal Yesaya 53. Menurut Abang, silsilah Yesus di Lukas sama Matius kok bisa berbeda? Silakan dijelaskan. Kok aneh sekali? Silakan Bang.
Iya, makanya kita lihat kan Lukas, ya. Kita lihat Lukas. Menurut apa namanya? Dikatakan menurut apa sih? Kan pertama kira-kira Yesus berumur 30 tahun. Menurut apa ya dibilang? Apa tuh? Coba aku baca dulu ya. Menurut sangkaan orang ya. Menurut sangkaan orang. Nah, menurut sangkaan orang, namanya orang ya bisa salah. Makanya kitab Matius menghilangkan 4 nama raja besar, ya, dihilangkan untuk menggambarkan 3 kali 14 formasi yang dikemukakan oleh Matius di dalam silsilah Yesus. Kan ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, dari Daud sampai ke pembuangan sampai ke Yesus. Nah, harusnya itu silsilah itu harusnya berisi 42 generasi, tapi nyatanya kalau kita hitung hanya 41. Itu masalah pertama. Kedua, menghilangkan 4 nama raja besar. Ketiga, yang paling parah itu diambil dari keturunan yang terkutuk, yaitu Raja Jekonia. Jekonia itu terkutuk. Nah, Matius sadar akan hal ini karena dia nggak mau silsilah Yesus diambil dari generasi yang terkutuk, yaitu Raja Jekonia. Maka Lukas menghilangkan Jekonia di dalam silsilahnya dan digantikan dengan orang yang tidak kita tahu dari mana asalnya, yang bernama Neri. Gitu. Neri itu dari mana? Terus nanti ada banyak lah di situ yang perubahan admin, misalnya nama admin. Dari mana itu admin? Ya, jadi banyak sekali. Makanya menurut perkiraan orang. Bang Billy, kita konfirmasi Yesus itu keturunan Lewi atau keturunan Yehuda sebetulnya? Karena dia klaim-klaim sembarangan oten ini. Yesus itu suku Lewi atau suku Yehuda, Bang? Ya, kalau disebut suku itu harus punya garis keturunan ayah. Itu konsekuensinya. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yehuda, konsekuensinya kesukuan itu dari ayah. Nah, dia kan nggak punya ayah biologis. Nah, jadi sulit sekali Yesus untuk dijadikan Mesias, karena orang Yahudi melihat semua Mesias itu dari keturunan Yehuda, itu, dan juga imam, yaitu Lewi. Nah, Yesus tidak bersuku Lewi dan tidak bersuku Yehuda, makanya dia gagal untuk menjadi Mesias ataupun imam. Apalagi Tuhan lebih gagal lagi. Benarkah arti kata Mesias itu sebagai juru selamat? Ini ada orang Yahudi di sini. Mesias, arti Mesias yang benarnya itu apa? Oke, Mosiah dengan huruf khet di belakang itu artinya yang diurapi. Tapi Mosia dengan huruf ain di belakang itu penyelamat gitu. Jadi beda ya. Mosia dengan Mosiah itu dua hal yang berbeda secara gramatikal bahasa susunannya. Nah, kalau Mosiah itu yang diurapi. Nah, Yesus nggak pernah diurapi. Kapan Yesus pernah diurapi secara tradisi Yahudi? Nggak pernah. Namanya pengurapan itu di kepala bukan di kaki gitu. Jadi secara pembuktian di dalam kitab Perjanjian Baru tidak ditemukan bahwa Yesus itu pernah diurapi secara garis keturunan Yehuda atau secara tradisi Yahudi. Nggak pernah. Dengan minyak urapan. Lanjut. Atau Kristus itu nggak benar ya, terjemahan itu salah ya. Kalau Mesias diterjemahkan Kristus yang artinya juru selamat itu tidak benar ya, Bang? Ya nggak bener lah. Kalau Mosia pakai ain baru juru selamat, Mosia. Kalau Mosiah itu yang diurapi, itu beda itu. Jadi Bang Billy, Mesias tadi kapan turunnya Bang Billy? Atau sudah turun atau belum, masih menunggu gitu Bang Billy? Ya, Mesias akhir ini kita sedang menunggu. Orang Yahudi menunggu Mesias akhir, dan dia bukan Tuhan. Ingat sekali lagi, Mesias itu bukan Tuhan, dia manusia darah dan daging sama seperti kita, dari keturunan Yehuda. Nah, sekarang kan yang perlu dipertanyakan, dari mana ide Yesus itu Mesias? Nah, adakah tertulis secara eksplisit di dalam kitab Perjanjian Lama Yesus itu sebagai Mesias akan datang? Tidak pernah ada diakuin, tidak pernah. Tapi mereka hanya menganggap-anggap, memperkirakan, mendamba-dambakan. Oleh sebab itu mereka menggambarkan Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama Baru, dan disambungkan ke Perjanjian Lama, seakan-akan itu penubuatan tentang Yesus, padahal tidak sama sekali. Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53, tidak ada itu berbicara soal Yesus sama sekali gitu. Jadi Bang Billy, ini mau balik lagi ke Yesaya 53 tadi. Bang Billy, ini terkait ini Pak, sebentar.
Anda percaya nggak Yesus itu sebagai Rabi Yahudi menikah, Bang? Percaya atau tidak? Ya enggak lah, dia bukan kalau rabi kan harus punya gurunya, rabi atasnya yang dia belajar, jadi gitu. Jadi seorang ustadz pasti belajar dengan ustadznya yang lain gitu. Jadi kayak gitu. Seorang rabi juga gitu Masuk ke bait makanya. suci dan membawa Torah itu gimana, Bang Yodo? Dia bukan sebagai Rabi dia. Kalau Bang dalam Bil. kalau dalam Talmud Yesus itu punya rabi namanya Yehoshua ben Perakya. Nah, tapi Yesus di dalam Talmud itu adalah murid yang kualat gitu, yang dikeluarin dari yang dikeluarkan dari sekolah sekolah Torah karena banyak melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran. Dia melihat istri orang dengan mata yang nafsu, akhirnya dikeluarin oleh Rabi Yehoshua bin Perak ya gitu, sehingga dia membuat aliran baru. Makanya dia mati dirajam dan habis itu dia digantung oleh karena dia mempraktekkan sihir. Oh, jadi dia pernah sekolah midras gitu terus dikeluarkan gitu ya, Bang Billy ya? Iya, kalau dalam sumber Talmud gitu dia punya guru. Lucu ya berarti ya. Oh Iya. gitu. Silakan Jadi Bang ceritanya Jabar. gini, rabinya dia itu marah karena pada waktu mereka sedang dalam perjalanan, mereka nginep di sebuah hotel. Nah, pas nginep di sebuah hotel, Rabi Yehoshua bin Perakya ini memuji pemilik hotel karena hotelnya baik, bagus, rapi begitu. Nah, Yesus ini murid ini dia bilang, Rabi, lihat deh mata istri pemilik hotel itu. Wah, matanya bagus ya. Wah, dimarahin sama gurunya. Apa yang kamu bilang? Kamu melihat istri orang itu nggak boleh. Kamu nggak tahu itu kan kamu udah belajar hukumannya neraka, nggak boleh melihat istri orang. Kenapa kamu melakukan hal itu? Dari banyak kasus itu akhirnya dia dikeluarkan dari Beit Midrash, tempat belajar Torah. Nah, terus habis itu dia datang selalu untuk minta maaf, tidak dimaafkan. Nah, suatu hari dia datang ketika Rabi Yehoshua bin Perakya sedang sakharit, sedang sembahyang pagi. Nah, dia datang diminta maaf. Nah, karena sedang sembahyang kan nggak boleh respon. Jadi kalau dalam Yahudi, kalau ada yang bilang shalom, tapi kita sedang berdoa, itu nggak boleh direspon sama sekali. Itu. Nah, Rabi itu karena dia ngomong gitu, terus memberikan kode dengan tangan, maksudnya suruh tunggu gitu. Nah, disangka Yesus itu diusir. Akhirnya dia pergi dengan kecewa dan dia membangun jemaat baru, sekte baru yang dia sebagai Tuhannya dan mempraktekkan banyak sihir dan keajaiban-keajaiban, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu dia dapat sihir itu dari bait suci ketika dia masuk ke dalam bait suci dan dia menulis nama YHWH di dalam kulitnya. Di kulitnya itu jadi kayak semacam disayat-sayat untuk menulis nama itu, nama suci itu. Nah, dengan nama suci itulah dia mendapatkan ilmu-ilmu itu gitu. Bang, gini Bang, saya minta konfirmasi lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta Shalom, Bang konfirmasi. Billy. Bentar Pak. Jadi saya mau tanya gini, ketika Miriam itu bawa bayi, terus dia datang ke orang Yahudi, kemudian pada saat itu hendak dilempar batu, kemudian bayi Yesus bisa berbicara. Saya minta konfirmasi Yahudi, apakah bayi Yesus pernah bisa berbicara pada saat bayi itu ada atau tidak cerita itu? Cerita itu saya dapatkan di Injil Apokrifa Thomas. Injil masa kanak-kanak Yesus, saya baca itu ada. Tetapi apakah di Yahudi ada nggak cerita itu untuk mengkonfirmasi kebenaran bahwa Miriam ketika dia balik ke kampungnya orang Yahudi, ketika hendak dirajam, bayinya bisa ngomong. Bayi si Isa ini bisa ngomong sehingga orang-orang Yahudi pada kabur semua, nggak berani. Karena dia akan menuduh itu dia bawa anak haram pada saat itu. Mohon konfirmasinya, apakah ada cerita di dalam kitab Yahudi, Nabi Isa pernah berbicara ketika bayi? Silakan Pak. Ya, saya belum pernah tahu soal itu. Kayaknya nggak ada di dalam Talmud soal itu. Karena tokoh Yesua ini di dalam Talmud bukanlah sesuatu yang dianggap baik ya. Tapi konotasinya ialah murid yang dikeluarkan, murid yang tidak baik, yang gagal gitu. Jadi bukan sesuatu yang dianggap sebagai tema yang harus dibahas di dalam Talmud gitu. Cuma sedikit sumbernya. Ya, berarti memang nggak apa-apa, kita terima ya ceritanya ya, nggak masalah. Kalau memang di cerita itu di Yahudi tidak dicatat nggak apa-apa. Silakan yang lain kalau mau tanya boleh, silakan. Bang Jabar lanjut boleh. Bang Billy. Sedikit. Salam Betul, Bang Bang, Billy, sedikit. saya sedikit ya di
di Matius 12 nomor 4 ya, Yesus itu ketika melanggar hari Sabat ya, ketika memetik bulir gandum, dia berkilah gitu loh. Ketika ada orang mengatakan, kenapa kamu bekerja pada hari Sabat kan begitu, dia menjawab, oh loh, nggak bisa seperti itu. Daud pun mengambil roti sajian. Nah, betul nggak ini Bang Billy bahwa Daud itu mengambil roti sajian dari imam atau pemberian imam? Silakan Bang Billy. Ini sebenarnya ini udah fitnah ini jatuhnya kalau seandainya Yesus mengatakan hal seperti itu. Oke, silakan Bang Billy. Oke, jadi Sabat itu ya, hari Sabat itu tidak boleh dilanggar. Jadi banyak hukum Torah yang tidak boleh dilanggar kecuali untuk menyelamatkan jiwa orang. Nah, ketika Raja Daud itu mengambil roti sajian itu yang untuk diberikan di bait suci itu dalam keadaan emergency, dalam keadaan nyawanya terancam karena kelaparan, dan itu boleh di dalam Torah. Untuk di Torah itu bisa dilanggar ketika nyawa itu terancam. Kayak misalnya kalau nggak makan babi saya bunuh kamu. Nah, kalau kamu nggak makan babi ini saya bunuh. Makan aja nggak apa-apa karena itu menyelamatkan kita dari pembunuhan itu. Jadi hal-hal yang kiranya mengancam keselamatan orang itu bisa dimaklumi. Ya, ketika hari Sabat ada orang yang sakit, tetangga kita datang, Pak, tolong nih saya mau ke dokter, anak saya sedang parah ini. Nah, kita terpaksa harus menyalakan mobil, padahal itu melanggar karena menyalakan api. Itu nggak apa-apa, diperbolehkan karena menyelamatkan jiwa seseorang yang perlu diselamatkan. Nah, beda dengan ya sama dengan peristiwa Daud itu ketika sedang terancam jiwa Daud dan pengikutnya pada waktu itu, dan akhirnya terpaksa dia memakan daripada roti persembahan itu. Lanjut. Iya, jadi kalau di Matius 4 ini saya lihat dia kan betul ya, berarti udah membetulkan bahwa itu pada hari Sabat. Saya lihat juga nih konteksnya ya, ketika dengan tentaranya itu melewati dan masuk ke dalam bait Allah. Di situ ada percakapan, Daud itu kan izin dulu sama imam, dan imam itu yang mengambil dan memberikan kepada Daud itu. Jadi Daud itu tidak mengambil, tidak. Jadi dia kalau nggak salah nama imamnya dari imam. Ya. Iya, dari imam. Nah, ini kan di sini sudah jelas, di sini Yesus memfitnah gitu kan, mengambil. Karena mengambil dengan menerima itu beda, ya kan konteksnya. Nah, terus kalau saya lihat di sini ya, dan itu ada percakapan antara Daud dengan imam. Di situ ada narasi izin dulu. Izin dulu, dia meminta secara izin. Nah, kalau kita lihat komparasi dengan Matius 4, ya Yesus ini ketika dia berjalan-jalan ketika Sabaot, itu kan di ladang jagung, di ladang gandum orang, dia tanpa permisi mengambil bulir-bulir gandum. Itu kan sudah apa ya, sudah melanggar hari Sabat. Terus dia melanggar tidak mengingini harta orang kan begitu, mengingini itu kan ladang orang gitu kan. Nah, ini konteksnya beda kalau dia berkomparasi atau berkilah, karena Daud tidak demikian begitu loh Bang Billy. Betul, terima kasih Bang Billy. Jadi jelas ya, Iya, di sini Yesus dalam itu memfitnah Daud. Oh iya. Ya, Kalau dia Daud, kalau dia mencabut ngambil dari pohon yang tumbuh itu melanggar, nggak boleh. Nah, tapi kalau ada yang jatuh di bawah itu boleh. Itu pun di tahun ke-7. Jadi tahun ke-7 itu semua tanaman yang ditanam itu tidak boleh dipanen, itu dibiarkan saja begitu untuk orang miskin. Jadi orang miskin boleh mengambil. Maka tinggal kita lihat aja parameternya itu tahun keberapa gitu. Jadi yang sudah di bawah-bawah itu, yang sudah jatuh di bumi, tanah itu boleh diambil oleh orang-orang gitu. Iya, betul. Jadi di sini di Matius 12 ini kalau narasinya saya baca itu dia berkilah gitu loh. Kenapa kamu pada hari Sabat mengambil bulir gandum itu, memanen bulir gandum. Dan di sini jelas-jelas Yesus. Ya, lanjut. Ya kok dijeda Bang Billy, halo Bang. Waduh, dijeda sama Bang Billy. Mana ini? Lagi Saya gini Bang. Lanjut. Iya. Orang Kristen kan mereka sudah tidak melaksanakan hukum Torah. Karena itu sudah tidak berlaku lagi dan sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi hukum Taurat menurut Galatia 3 ayat 13 sebagai kutukan. Jadi hukum Taurat itu dianggap sebagai terkutuk.
Tapi perpuluhan itu mereka masih jalan terus. Para pendeta minta uang 10%. Bang, saya mau tanya, perpuluhan itu ajaran Torah bukan? Perjanjian lama bukan? Kalau perjanjian lama, kenapa mereka mengambil yang menguntungkan bagi mereka tetapi menolak yang lain gitu loh? Silakan Bang Billy. Perpuluhan itu perjanjian lama bukan? Ya betul, maaser namanya, maaser. Jadi maaser itu 1/10 dari pendapatan gitu. Nah, itu tidak berlaku di luar Israel, hanya berlaku di Israel pertama. Nah, kedua itu harus bukan uang sifatnya, tapi lebih kepada hasil bumi, ya, ternak dan sebagainya gitu, dan tidak uang. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal jauh dari Yerusalem, mereka membawa uang untuk ketika sampai di Bait Suci dibelikan lembu atau yang lainnya gitu, hasil bumi untuk memberikan persepuluhan itu. Dan kita harus tahu yang menerima persepuluhan itu adalah orang Lewi, ya. Persepuluhan itu dalam aturannya orang Lewi yang menerima, orang asing, anak yatim dan para janda gitu. Itu yang berhak menerima perpuluhan dan bukan pendeta atau yang lainnya. Uang Bang Billy. Jadi mereka tidak disunat karena mereka bilang itu perjanjian lama. Sedangkan perpuluhan pun ada di dalam perjanjian lama. Kenapa yang perpuluhan jalan terus tetapi disunat mereka nggak mau gitu loh. Menurut Bang Billy ini gimana ini? Halo? Iya, itu namanya tebang pilih lah, yang menguntungkan mereka ambil, yang berat mereka nggak mau gitu. Karena memang mereka kan nggak masuk dalam perjanjian Abraham mereka. Ya, jadi mereka bukan keturunan Abraham baik secara jasmani maupun rohani, bukan keturunan Abraham. Mereka adalah keturunan Esau karena Esau tidak disunat. Yang lain ditambahkan, silakan mumpung ada Bang Billy. Oke, Bang Billy sikit aja nih. Tadi masih terpotong Bang Billy. Tadi kan masih pembahasan Yesaya 53. Tadi kalau memang bukan untuk Yesus, nah Yesaya 53 itu untuk siapa Bang Billy? Dan untuk peristiwa siapa gitu? Ya, itu kalau kita baca semua di dalam grammarnya bentuknya past tense, bukan future tense ya. Nah, itu nubuatan pada waktu itu ya untuk the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang yang benar di antara orang-orang Yahudi gitu. Makanya dikatakan oleh karena pemberontakan umatku mereka kena tulah kan gitu. Tapi diganti oleh karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Nah, itu kata lamo itu mereka bukan dia. Itu intinya di situ. Nah, karena pemberontakan umatku kenapa? Telah terjadi Bang Billy ya? Telah terjadi. Sudah terjadi. Peristiwa. Kita lihat bagaimana oleh karena pemberontakan umatku orang-orang yang suci dari Israel itu kena getahnya. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel juga dibawa ke pembuangan. Mereka juga menderita bersama dengan bangsanya gitu. Jadi itu semua sudah terjadi. Tuh. Iya. Hampir semua nubuatan di dalam kitab Yesaya 8, Yesaya 7 itu sudah terjadi. Oh begitu, iya. Makasih Bang Billy, masih banyak. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Billy. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Billy saya mau bertanya. Di dalam Yeremia 31 sampai 40 itu dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baruku kepada Bani Israel, aku akan menaruh Tauratku di dalam hatinya. Ini perjanjian baru ini apakah Taurat CPLP, Bang Billy? Coba dijelaskan. Terima kasih. Oh, bukan itu keseluruhan perjanjian. Kan kita lihat Tuhan beberapa kali memperbarui perjanjian dengan Israel ya. Perjanjiannya apa sih itu? Isinya Torah untuk dilakukan. Nah, jadi ketika gagal melakukan Torah ya, secara masif ya kita lihat di zamannya Pinkhas Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan Israel. Di zaman Yosua juga demikian. Jadi ada beberapa yang Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan umatnya gitu. Nah, ketika di akhir zaman nanti ya perjanjiannya akan diperbarui ya, bukan dalam bentuk kitab perjanjian baru, bukan. Nah, itulah liciknya mereka memakai istilah perjanjian baru dan mengambil dari kitab itu. Nih perjanjian baru nih, padahal kitab perjanjian barunya itu apa isinya? Kalau kita baca terus Torah, tetap Torah ya gitu loh. Jadi perjanjiannya diperbarui yang adalah Torah itu sendiri isinya. Perjanjian antara Tuhan dengan Israel.
Ya ini ya makanya saya bertanya pada sampean, kan Kristen ini selalu menyatakan, oh itu kitabnya Bani Israel itu perjanjian lama, sudah tidak berlaku lagi, sekarang berlaku perjanjian baru. Nah, makanya kita ulas dari Yeremia 31 sampai ayat 40 ini. Ternyata setelah saya buka di situ, oh perjanjian baru itu bukan Biblisnya orang Kristen.